Bayangkan kamu sedang duduk di taman perusahaan sepulang kerja, masih memakai seragam sederhana yang penuh debu proyek, tiba-tiba seorang gadis dengan pakaian mahal, sepatu berkilau, dan aroma parfum berkelas menghampirimu. Ia menatap tajam, lalu dengan suara pelan tapi penuh tekanan berbisik, "Tolong, berpura-puralah jadi calon suamiku malam ini." Kamu tercengang. Apa maksudnya? Siapa dia sebenarnya? Mengapa dari sekian banyak pria, dia memilih dirimu, seorang karyawan biasa? Namun semakin lama kamu menatap matanya, semakin jelas rasa panik di sana. Ada rahasia besar yang bersembunyi di balik senyumnya. Saat kamu menuruti permintaannya, kamu belum tahu bahwa malam itu bukan hanya akan mengubah statusmu, tapi juga mengungkap jati dirinya yang membuat semua orang tak percaya. Bahkan kamu sendiri mungkin tak tega melihat kenyataan sesungguhnya. Suasana kafe malam itu begitu tenang. Lampu gantung berwarna keemasan memantul di permukaan meja kayu yang mengkilap, sementara suara musik lembut dari pengeras suara seolah menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Namun bagi Arif, detik-detik itu justru terasa seperti badai yang tiba-tiba datang tanpa aba-aba. Kata-kata Selena terus terngiang di telinganya, "Berpura-puralah jadi calon suamiku malam ini." Arif menatap Selena tanpa suara. Ia berusaha membaca ekspresi wajah gadis itu, tatapan matanya memang lembut, tapi juga penuh kegelisahan. Jemari halusnya gemetar pelan saat menggenggam cangkir kopi, dan senyum tipis di bibirnya tampak dipaksakan. "Selena, kamu serius?" tanya Arif akhirnya. Suaranya sedikit bergetar. Selena menatap langsung ke arah matanya, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. "Serius? Aku tidak sedang bercanda, Arif. Malam ini, aku harus menghadiri makan malam keluarga besar. Ayahku sudah menyiapkan kejutan. Ia ingin menjodohkanku dengan anak rekan bisnisnya. Aku tidak bisa menolak secara terang-terangan. Jadi, satu-satunya cara untuk menunda semuanya adalah membuat mereka percaya kalau aku sudah punya calon." Arif terdiam. Ia berusaha mencerna setiap kata. Bagian logis dalam pikirannya menjerit. Ini gila. Bagaimana mungkin seorang staf biasa seperti dia bisa berpura-pura menjadi calon suami seorang pewaris perusahaan miliaran rupiah? Tapi bagian lain dari dirinya, yang diam-diam sudah terpesona pada kelembutan dan misteri Selena, merasa tak tega menolak. "Kalau aku nolak, apa yang akan terjadi?" Selena menunduk, suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam musik kafe. "Mereka akan memaksaku menikah dengan orang yang bahkan tidak kucintai. Dan itu bukan hanya tentang cinta, Arif. Ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Rahasia keluarga, warisan, dan hal-hal yang bahkan aku sendiri tidak sepenuhnya mengerti." Arif menarik napas panjang. Ia tahu, apapun yang akan ia lakukan setelah ini, hidupnya takkan sama. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan bantu. Tapi hanya malam ini, ya." Selena menghela napas lega, lalu tersenyum. Senyum yang entah kenapa membuat hati Arif semakin berat. "Terima kasih, Arif. Kau tidak tahu seberapa besar bantuanmu." Beberapa jam kemudian, mereka berdua tiba di hotel mewah tempat keluarga besar Hendra mengadakan makan malam. Di depan pintu, mobil-mobil berlapis cat metalik berjejer rapi. Lampu kristal bergantung di langit-langit lobi, menyilaukan mata siapapun yang belum terbiasa dengan kemewahan. Arif, dengan jas pinjaman dari temannya, berusaha tampil percaya diri. Tapi langkahnya terasa kaku. Ia merasa seperti seseorang yang tersesat di dunia orang kaya. Di sampingnya, Selena terlihat begitu anggun dengan gaun berwarna biru tua dan rambut yang disanggul rapi. "Tenang saja," bisik Selena sambil menautkan lengannya ke lengan Arif. "Kau hanya perlu diam dan senyum. Biarkan aku yang bicara." Tapi saat mereka masuk ke dalam ruangan besar itu, puluhan pasang mata langsung menatap mereka. Suara musik berhenti sejenak. Beberapa orang bahkan berbisik satu sama lain, mungkin bertanya-tanya siapa pria asing di sisi pewaris keluarga Hendra itu. "Pak Hendra," ayah Selena, bangkit dari kursinya. "Selena, kau datang juga," katanya dengan nada yang terdengar lebih seperti perintah daripada sapaan. "Dan ini siapa?" Selena menatap ayahnya dengan senyum percaya diri, lalu berkata lantang, "Ayah, kenalkan. Ini Arif, calon suamiku." Suasana ruangan seketika hening. Hanya bunyi detik jam dinding yang terdengar. Beberapa tamu wanita menatap dengan tatapan kaget,
Sementara seorang pria parubaya di sebelah kanan Pak Hendra menatap tajam, tampak tidak senang. Pak Hendra menaikkan alisnya, jelas tidak percaya. Calon suami? Tanyanya, nada suaranya berat. Selena mengangguk tegas. Ya, ayah. Kami sudah menjalin hubungan cukup lama, tapi belum sempat kukatakan karena aku tahu ayah pasti tidak setuju. Arif nyaris kehilangan napas. Ia merasa seperti sedang berakting di panggung tanpa naskah. Tapi ia mencoba tersenyum, menunduk sopan, dan menjabat tangan ayah Selena. Tangan itu dingin dan kuat. Tatapan Pak Hendra tajam, seperti sedang menembus lapisan terluar dirinya. Makan malam berjalan dalam suasana penuh ketegangan. Setiap kali Arif mengambil sendok atau berbicara, semua orang memperhatikan. Beberapa sepupu Selena terlihat menahan tawa, sementara tamu undangan yang lain berbisik pelan. Selena berusaha menjaga wibawa dengan terus menggenggam tangan Arif di bawah meja. Tapi tatapan matanya seringkali beralih ke satu sosok pria muda di ujung meja. Leonard, putra rekan bisnis ayahnya, yang ternyata adalah pria yang dijodohkan dengannya. Leonard menatap mereka dengan senyum sinis. Wah, ternyata calon suamimu ini, sederhana sekali ya, Selena, katanya dengan nada menyindir. Ayahmu benar-benar fleksibel soal selera anaknya. Selena menegang, tapi Arif menepuk tangannya perlahan, seolah berkata tenang saja. Ia lalu menjawab dengan sopan namun tegas, kesederhanaan bukan berarti tidak layak, Tuan. Kadang justru di situ letak kejujuran. Beberapa tamu terdiam. Bahkan Pak Hendra tampak sedikit terkejut dengan keberanian Arif. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Setelah makan malam usai, salah satu wartawan bisnis yang hadir memotret mereka secara diam-diam. Keesokan harinya, berita berjudul, Putri Pewaris Hendra Group diam-diam bertunangan dengan pria misterius, tersebar di media online. Kantor gempar. Teman-teman Arif di proyek mulai berbisik, sebagian iri, sebagian sinis. Atasan Arif memanggilnya, menuntut penjelasan. Dan dari situlah, hidup Arif berubah drastis. Ia tidak tahu bahwa permainan kecil yang dimulai dari satu kebohongan malam itu akan menyeretnya ke dalam pusaran konflik yang jauh lebih dalam, antara cinta dan tipu daya, antara kebenaran dan kehormatan. Karena di balik senyum manis Lena, ternyata tersimpan rahasia yang bisa mengguncang nama besar keluarganya, dan membuat Arif berada di garis bahaya tanpa ia sadari. Sore itu, langit kota Jakarta tampak lembut memerah, menyinari gedung-gedung pencakar langit yang menjulang seakan menantang batas langit. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan debu jalanan, seorang pemuda bernama Arif Ramadan melangkah cepat melewati trotoar sambil menenteng helm dan map lusuh. Kemejanya kusut, wajahnya tampak lelah, namun di matanya ada semangat yang tak pernah padam. Arif bekerja sebagai staf proyek di sebuah perusahaan properti raksasa bernama Hendra Group, tempat para pekerja kelas bawah seperti dirinya sering dilupakan, sementara para petinggi berjas mahal berjalan di atas karpet merah menuju ruang rapat berpendingin udara. Arif bukanlah siapa-siapa. Ia hanya anak dari keluarga sederhana di pinggiran Depok, tinggal bersama ibunya yang berjualan sayur di pasar dan adiknya yang masih SMA. Sejak ayahnya meninggal, Arif bertekad untuk membalas semua jerih payah ibunya dengan bekerja sekeras mungkin. Setiap pagi ia berangkat pukul 6 dengan motor bebek tuanya, menembus kemacetan demi tiba di kantor sebelum jam 8. Di sana, ia dikenal sebagai karyawan disiplin dan jujur, meski sering dianggap remeh oleh rekan-rekan yang lebih mapan. Namun hari itu berbeda. Ada kabar beredar di kalangan karyawan bahwa anak pemilik perusahaan, seorang wanita muda cantik dan misterius bernama Selena Hendra, akan turun langsung meninjau proyek. Namanya sering disebut dalam rapat, tapi jarang sekali orang melihat wajahnya secara langsung. Katanya, ia lulusan luar negeri, cerdas, dan sangat tertutup terhadap media. Beberapa menyebutnya sombong, yang lain menganggapnya hanya menjaga privasi keluarga konglomerat. Menjelang sore, Arif sedang memeriksa laporan keuangan proyek di lokasi pembangunan hotel milik perusahaan, ketika deru mobil hitam mewah berhenti di depan tenda pekerja. Dari dalam mobil itu keluar seorang wanita muda dengan kacamata hitam, pakaian putih elegan, dan sepatu yang jelas bukan untuk tanah berlumpur. Semua mata langsung tertuju padanya. Pengawas proyek berlari menghampiri, menyambut penuh hormat. "Selamat sore, Nona Selena," katanya gugup. Arif hanya menatap dari jauh. Ia tidak tahu kenapa, tapi pandangannya tertahan pada sosok itu. Ada sesuatu yang berbeda dari aura Selena,
Bukan hanya karena penampilannya, tapi juga caranya berdiri. Anggun tapi tegas. Seperti seseorang yang terbiasa memerintah tapi juga menyimpan luka di balik sorot matanya. Beberapa menit kemudian, Selena berjalan mendekat ke arah tenda tempat Arif berdiri. "Kamu yang bertanggung jawab untuk laporan material minggu ini?" tanyanya pelan. Arif menegakkan badan, gugup tapi berusaha sopan. "Iya, Nona. Saya Arif, bagian administrasi proyek." Tatapan mereka bertemu sejenak. Hanya 5 detik, tapi waktu seakan berhenti. Arif merasa seperti melihat seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu di balik senyum yang terlalu rapi. Selena menunduk sedikit, lalu berkata, "Baik, saya ingin melihat datanya langsung. Bisa kau tunjukkan sekarang?" Arif mengangguk dan membimbingnya ke dalam tenda. Di dalam, mereka berdiri berdampingan di depan meja penuh kertas dan laptop tua yang sering hang. Selena memperhatikan dengan saksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang cerdas dan detail. Arif kagum, ia tak menyangka wanita sekaya itu benar-benar memahami cara kerja di lapangan. Ketika selesai, Selena mengucapkan terima kasih singkat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Tapi sebelum melangkah ke mobilnya, ia menoleh sekilas ke arah Arif dan tersenyum samar. Senyum yang entah kenapa membuat dada Arif berdebar tak karuan. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Selena beberapa kali datang ke proyek, dan setiap kali, entah bagaimana, ia selalu menemukan alasan untuk berbicara dengan Arif. Kadang menanyakan hal-hal kecil, kadang hanya sekadar basa-basi. Teman-teman Arif mulai menggoda. "Wah, bro, kamu pasti punya pesona tersembunyi ya sampai anak bos sering nyari kamu." Arif hanya tertawa menutupi rasa canggung. Namun semakin sering mereka bertemu, Arif makin sadar bahwa Selena bukan sekadar gadis kaya yang hidup di Menara Gading. Ia sering terlihat termenung di balkon proyek, menatap langit sore sambil memainkan gelang peraknya. Arif pernah memergokinya diam-diam mengusap air mata setelah menerima telepon. Tapi setiap kali ditanya, Selena hanya menjawab singkat, "Tidak apa-apa, Arif." Kadang hidup di atas juga terasa sesak. Kata-kata itu melekat di pikiran Arif. Sejak saat itu, ia mulai memandang Selena bukan sebagai anak bos, tapi sebagai manusia yang juga memikul beban. Hubungan mereka mulai terasa akrab, meski tanpa status jelas. Hingga suatu malam yang tenang di kafe kecil dekat gedung kantor pusat, Selena datang mengenakan pakaian kasual dan tanpa pengawalnya. Ia duduk di hadapan Arif, menatapnya dengan mata yang sedikit sembab. "Arif," katanya pelan, "aku butuh bantuanmu. Tapi tolong, jangan tanya alasannya sekarang." Arif menelan ludah. "Bantuan apa, Nona?" Selena menunduk, suaranya nyaris berbisik. "Berpura-puralah, jadi calon suamiku malam ini." Arif terpaku. Dunia seolah berhenti berputar. Di tengah denting gelas dan musik lembut kafe, kata-kata itu menggema di kepalanya. Ia ingin bertanya, kenapa? Tapi sesuatu di wajah Selena, campuran ketakutan dan keputusasaan, membuatnya tak sanggup menolak. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari kisah panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Karena di balik permintaan itu, tersimpan rahasia yang bahkan tak bisa ditebus oleh uang, cinta, ataupun kekuasaan. Sejak malam itu, kehidupan Arif tidak lagi sama. Di kantor, semua orang menatapnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Mereka tak lagi melihatnya sebagai staf biasa, melainkan tunangan pewaris Hendra Group. Beberapa berusaha menjilat, yang lain justru menjauh dengan alasan takut ikut terseret masalah besar. Bagi Arif, semua perhatian itu terasa seperti beban. Ia tidak pernah berniat mencari sensasi atau naik status dengan cara seperti ini. Tapi kini, ia sudah terjebak dalam kebohongan yang semakin sulit dijelaskan. Di sisi lain, Selena bersikap seolah semua baik-baik saja. Ia datang ke proyek sesekali, berbicara dengan nada lembut, tapi selalu menyelipkan kalimat samar. "Arif, tolong sabar sedikit lagi, semuanya akan segera selesai." Arif tak tahu maksudnya. Selesai untuk siapa? Baginya, kebohongan ini sudah berjalan terlalu jauh. Puncaknya, ketika media mulai mencium sesuatu yang janggal. Wartawan mencoba mencari latar belakang Arif, menggali dari teman kuliahnya hingga tetangga di Depok. Salah satu media gosip menulis tajuk yang menyakitkan, "Anak tukang sayur jadi tunangan pewaris properti, cinta atau ambisi." Arif membaca berita itu dengan tangan gemetar.
Ia marah, malu, sekaligus bingung. Dunia yang dulu sederhana kini berubah jadi arena permainan besar yang tak ia pahami. Malam itu, Arif mendatangi Selena di apartemennya. Pintu terbuka perlahan, menampakkan Selena yang duduk di sofa dengan wajah lelah, matanya sembab seperti baru menangis. "Kau lihat ini?" tanya Arif sambil menunjukkan layar ponselnya. Selena menatap sekilas, lalu menunduk. "Aku tahu. Aku juga membacanya." "Kenapa kau diam saja?" suara Arif meninggi. "Kita sepakat hanya berpura-pura satu malam. Sekarang semua orang tahu, semua media menulis. Kau tahu rasanya jadi bahan omongan seluruh kantor." Selena menggigit bibir bawahnya, lalu berkata pelan, "Kalau aku bilang semuanya sudah di luar kendaliku, kau percaya?" Arif menatapnya lama. "Apa maksudmu?" Selena menatap balik dengan mata basah. "Setelah malam itu, ayahku menggunakan berita pertunangan kita sebagai tameng. Perusahaannya sedang diambang skandal, dan mereka butuh distraksi publik. Foto kita sengaja disebarkan oleh tim humas ayahku." Darah Arif seolah berhenti mengalir. Ia mundur selangkah, tidak percaya. "Jadi, aku cuma alat." Selena menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku juga korban, Arif. Aku tidak ingin ini terjadi. Tapi kalau aku menolak, aku akan kehilangan semuanya, termasuk kepercayaan keluarga." Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar samar. Arif menatap keluar, mencoba menenangkan diri, tapi di dalam dadanya ada badai yang tak bisa diredam. Ia datang membantu karena kasihan, bukan untuk dijadikan perisai bagi bisnis keluarga kaya. Beberapa hari berikutnya, gosip semakin menggila. Rekan kerja Arif mulai memperlakukannya dingin. Ada yang berbisik bahwa ia dipelihara oleh Selena, ada pula yang menuduhnya menjual diri demi status. Arif menahan semua hinaan itu, tapi hatinya semakin hancur. Yang membuat segalanya semakin rumit, Selena mulai bersikap aneh. Kadang ia begitu perhatian, mengirim makanan, menanyakan kabar ibunya. Namun di lain waktu, ia dingin dan sulit dihubungi. Bahkan, suatu malam Arif memergokinya di lobi hotel berbicara dengan Leonard, pria yang dulu dijodohkan dengannya. Mereka tampak tegang, tapi ada kedekatan yang sulit dijelaskan. Arif menunggu sampai Selena datang menghampirinya. "Kau masih berhubungan dengan dia?" tanyanya langsung. Selena tampak terkejut, lalu menunduk. "Aku tidak bisa memutus semua hubungan begitu saja, Arif. Dunia kami terlalu terikat." "Terikat?" Arif tertawa getir. "Apa aku hanya boneka yang kau gunakan agar ayahmu bisa menunda perjodohan itu?" Selena menggeleng cepat. "Tidak. Aku memang ingin bersamamu, Arif. Tapi ada hal-hal yang belum bisa kukatakan sekarang. Percayalah, kalau aku bisa memilih, aku ingin semuanya sederhana." Tapi bagi Arif, kata "percaya" sudah mulai kehilangan maknanya. Ia merasa seperti hidup di antara dua dunia. Satu dunia di mana ia hanya seorang pemuda miskin yang ingin hidup tenang, dan dunia lain di mana ia menjadi bagian dari drama keluarga kaya yang penuh intrik dan rahasia. Konflik semakin memanas ketika Pak Hendra memanggil Arif ke ruang kerjanya. Ruangan besar itu terasa dingin dan penuh tekanan. "Kau lelaki yang cukup berani," kata Pak Hendra dengan nada tajam. "Tapi aku tidak butuh orang berani. Aku butuh orang yang tahu batasnya." Arif mencoba menatap tanpa gentar. "Saya tidak pernah berniat melewati batas, Pak. Saya hanya ingin jujur." Pak Hendra tersenyum sinis. "Kejujuran tidak punya nilai di dunia kami, Nak. Yang penting adalah siapa yang bisa menjaga rahasia." Kata-kata itu menggema di kepala Arif. Ia keluar dari ruangan itu dengan dada sesak dan langkah berat. Kini ia sadar, dirinya bukan sekadar korban dari permintaan aneh seorang gadis kaya. Ia telah masuk ke dalam permainan kekuasaan. Permainan yang bisa menghancurkan siapa saja yang tidak tahu cara keluar. Dan di tengah kebingungan itu, Arif hanya punya satu pertanyaan besar di hatinya. Apakah Selena benar-benar mencintainya? Atau semuanya hanyalah bagian dari kebohongan yang lebih besar? Malam itu, langit Jakarta memantulkan cahaya lampu kota yang gemerlapan, tapi suasana di ruang tamu rumah megah keluarga Aruna justru terasa mencekam. Nafas Raffi terasa berat.
Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya dengan jas abu-abu elegan, ayah Aruna, seorang konglomerat yang dikenal keras, bernama Tuan Surya Prasetya. Tatapannya tajam, seperti menembus dada Raffi hingga ke niat terdalamnya. "Jadi, kamu pria yang mengaku tunangan anak saya?" Suaranya berat, tenang tapi penuh tekanan. Raffi berusaha menelan ludah. Tangannya dingin, suaranya nyaris hilang. Saya tidak mengaku, Pak." Aruna yang memintaku berpura-pura." Ruangan langsung hening. Hanya terdengar detak jam antik di dinding. Aruna menunduk, wajahnya pucat, sementara ibunya memejamkan mata seolah menahan air mata yang hampir jatuh. "Aruna," ucap sang ayah dingin, "kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan?" Raffi menatap bingung, lalu pandangannya berpindah ke Aruna yang mulai menggigil. "Papa, aku..." "Diam," bentak sang ayah. "Kamu pikir kamu bisa mempermalukan keluarga ini lagi setelah semua yang terjadi 3 tahun lalu?" Kata "lagi" itu membuat Raffi tersentak. Ada sesuatu yang besar, sesuatu yang disembunyikan. Ia menatap Aruna, tapi gadis itu hanya menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba Tuan Surya melemparkan sebuah berkas ke meja. "Kau mau tahu siapa sebenarnya gadis yang kau tolong itu, Nak Raffi?" Raffi menatap dokumen itu. Dengan tangan gemetar, ia membuka isinya. Di sana tertera nama lengkap, Aruna Wulandari alias Aruna Surya Prasetya, dan di bawahnya tertulis keterangan medis. Pasien mengalami trauma berat pasca insiden kematian tunangan sebelumnya, tidak disarankan menghadapi tekanan emosional ekstrim. Dunia seolah berhenti. Raffi menatap Aruna dengan mata melebar. "Jadi, kamu pernah..." Aruna mengangguk pelan, air matanya menetes. "Tunanganku dulu meninggal karena kecelakaan, dan aku disalahkan. Sejak itu, aku hidup dalam rasa bersalah. Papa menjauhiku, semua orang menatapku seolah aku pembawa sial. Aku hanya ingin, untuk sekali ini saja, berpura-pura bahagia lagi." Tangisan Aruna pecah. Raffi terdiam, jantungnya seperti diremas. Semua yang ia pikir sandiwara ternyata berakar dari luka yang dalam. Namun momen mengharukan itu tak bertahan lama. Suara pintu terbuka keras dari luar. Seorang pria dengan jas hitam masuk bersama 2 pengawal. "Tuan Surya," ucapnya tegas, "kami baru mendapat laporan. Ada seseorang yang diam-diam mengikuti Nona Aruna selama beberapa hari terakhir. Pria itu mengaku sebagai mantan tunangan yang belum meninggal." Semua mata langsung membelalak. Raffi menoleh cepat ke arah Aruna, yang kini tampak pucat pasi. "Itu tidak mungkin. Farel sudah meninggal?" potong pria itu sambil menunjukkan foto di ponselnya. "Kalau begitu, siapa ini?" Foto itu jelas memperlihatkan sosok pria dengan wajah menyeramkan, luka di pipi, menatap kamera dengan mata tajam. Aruna menjerit dan mundur. Itu Farel. Tapi bagaimana mungkin?" Raffi langsung berdiri, tubuhnya menegang. Jadi selama ini, seseorang membuntuti Aruna. Suasana berubah kacau. Tuan Surya segera memerintahkan penjagaan rumah diperketat. Namun saat salah satu penjaga keluar, mereka menemukan sebuah amplop diselipkan di kap mobil. Di dalamnya ada surat bertuliskan, "Aku tidak mati. Aku hanya kembali untuk mengambil yang seharusnya milikku." Tanda tangan di bawahnya, "Farel." Semua terdiam. Aruna jatuh terduduk, gemetar hebat. "Dia kembali, dia tahu aku berpura-pura bertunangan denganmu, Raffi." Raffi menatap surat itu dalam-dalam, lalu menatap Aruna. Dalam hatinya, campur aduk antara ketakutan dan tekad. Apapun yang sedang terjadi, dia tidak bisa mundur lagi. Ia memegang tangan Aruna erat. "Kalau dia datang untuk menghancurkanmu, maka aku akan jadi orang pertama yang berdiri di hadapanmu." Cahaya lampu kristal di langit-langit bergetar lembut, dan malam itu, kisah pura-pura yang sederhana berubah menjadi badai antara masa lalu, dendam, dan cinta yang belum sempat sembuh. Dunia Raffi yang tenang kini terjerat dalam rahasia kelam keluarga konglomerat, di mana cinta dan bahaya kini berjalan. Hujan turun deras malam itu, mengguyur kaca jendela rumah besar keluarga Prasetya. Suara gemuruh petir sesekali menggema, seolah menambah tegang suasana yang sudah kacau sejak kemunculan surat misterius dari Farel. Aruna duduk di pojok kamar,
tubuhnya gemetar, matanya sembab. Di tangannya, surat itu sudah berulang kali dibaca sampai basah oleh air mata. Raffi berdiri tak jauh darinya, menatap keluar jendela. Ia tahu, sejak detik itu hidupnya tidak akan sama. Semua sandiwara yang awalnya cuma permintaan spontan Aruna kini menjelma menjadi perang batin antara cinta, masa lalu, dan ancaman nyata. Raffi, suara Aruna pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Kenapa kamu masih di sini? Kamu sudah cukup banyak terlibat. Ini bukan urusanmu lagi. Raffi berbalik, menatap gadis itu dalam-dalam. Bukan urusanku? Aruna, sejak kamu meminta aku berpura-pura jadi tunanganmu, kamu sudah menjadikan aku bagian dari kisahmu. Dan aku nggak akan pergi sebelum tahu kamu benar-benar aman. Aruna menunduk. Ia ingin berterima kasih, tapi kata-kata seperti tertelan oleh rasa takut. Di benaknya, wajah Farel terus muncul. Senyum dingin yang dulu ia kenal, tatapan tajam yang kini membuatnya gemetar. Beberapa jam kemudian, rumah itu dipenuhi penjaga keamanan. Polisi juga datang untuk memastikan tidak ada orang asing di sekitar. Tapi suasana tetap tidak tenang. Di tengah malam, salah satu penjaga melapor bahwa mereka menemukan jejak kaki basah di dekat taman belakang, menuju ke arah jendela kamar Aruna. Semua orang panik. Raffi berlari ke halaman bersama dua penjaga lain, hanya untuk menemukan sebuah bunga mawar putih tertancap di tanah dengan pita hitam melilitnya. Di pita itu tertulis, "Kau menggantikan posisiku dengan mudah, Raffi." Tangannya bergetar. Raffi tahu ini bukan ancaman biasa. Seseorang sedang bermain dengan ketakutan mereka, sengaja membuat Aruna terpuruk. Tapi siapa? Benarkah Farel masih hidup? Atau ada orang lain yang memanfaatkan kisah lama itu? Keesokan paginya, Tuan Surya mengundang Raffi ke ruang kerjanya. Di sana, suasana jauh lebih dingin dari AC ruangan itu sendiri. "Raffi," ucapnya pelan namun tajam, "aku tahu kamu anak baik. Tapi urusan ini lebih rumit dari yang kamu kira. Aruna bukan sekadar putriku, dia pewaris tunggal dari perusahaan ini. Jika benar Farel hidup, berarti ada seseorang yang ingin menguasai semuanya melalui dia." Raffi diam. Semua mulai masuk akal, tapi masih ada yang ganjil. Kenapa Aruna tidak pernah cerita semuanya? "Pak." Tuan Surya menarik napas panjang. Karena trauma itu terlalu dalam. Farel dulu bukan sekadar tunangan. Dia adalah anak dari rekan bisnis lamaku. Tapi setelah kecelakaan itu, kami menemukan bukti bahwa mobil yang ditumpangi mereka bukan kecelakaan biasa. Ada sabotase. "Dan pelakunya?" tanya Raffi cepat. Sang ayah menatap lurus. "Kami tidak pernah menemukannya." Raffi memejamkan mata. Semakin dalam ia masuk ke kisah ini, semakin ia sadar bahwa semuanya bukan sekadar kisah cinta yang gagal. Ini adalah jaring intrik antara kekuasaan dan dendam. Sore itu, Aruna memutuskan keluar rumah untuk pertama kalinya setelah kejadian itu. Ia ingin ke tempat peristirahatan Farel, berharap mendapat jawaban. Raffi bersikeras menemaninya. Sesampainya di pemakaman, suasana begitu hening. Angin dingin berhembus, daun-daun jatuh perlahan. Di batu nisan bertuliskan nama, Farel Aditya. Aruna berlutut sambil berdoa lirih. Tapi tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Ada bunga segar di atas makam, mawar putih, masih basah, baru diletakkan. Aruna langsung menatap Raffi. Dia baru saja di sini." Raffi menoleh ke sekitar, matanya menyisir semak-semak. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah, cepat dan berat. Mereka berdua menoleh, tapi yang terlihat hanya bayangan hitam berlari di antara pepohonan. Raffi mengejarnya. Namun saat sampai di tikungan, sosok itu sudah hilang, hanya menyisakan jejak lumpur dan selembar foto lama terjatuh di tanah. Raffi mengambilnya. Itu foto Aruna dan Farel, tersenyum bahagia di hari pertunangan mereka dulu. Tapi di belakang foto itu ada tulisan dengan tinta merah. "Cinta tidak bisa digantikan." Malamnya, Aruna terdiam lama di kamarnya. Ia tahu, Farel, or whoever that was, masih memantau setiap langkahnya. Tapi di sisi lain, kehadiran Raffi yang selalu ada mulai membuat hatinya tenang, bahkan saat ketakutan menghantui. Namun antiklimaks dari semua kekacauan itu justru bukan ledakan besar, melainkan hening. Hening yang menekan.
Seperti badai yang berhenti tiba-tiba, tapi meninggalkan langit kelabu yang siap menyala kapanpun. Raffi menatap langit dari balkon, hujan kembali turun. Kalau benar dia hidup, gumamnya pelan, aku akan temui dia. Tapi bukan untuk melawan, untuk mencari kebenaran. Di dalam kamar, Aruna menatap bayangannya di cermin. Ia memegang kalung pemberian Farel yang selama ini disimpannya. Perlahan ia lepaskan, meletakkannya di atas meja. Sudah cukup pura-pura bahagia, bisiknya. Sekarang aku ingin sungguh-sungguh hidup. Dan di luar sana, entah di mana, seseorang menatap dari balik jendela mobil hitam. Di tangannya, sebuah foto terbaru Aruna bersama Raffi. Ia tersenyum samar dan berbisik, "Kau pikir bisa lari dari masa lalu, Aruna?" Suara mesin menyala pelan, meninggalkan kabut malam dan ketegangan yang belum usai. Antiklimaks bukan berarti akhir, karena justru disinilah babak baru dimulai. Hari-hari setelah kejadian di makam itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Aruna. Setiap langkahnya seperti diawasi, setiap malam ia mendengar bayangan masa lalu berbisik di telinganya. Namun kali ini, Aruna tidak lagi sendiri. Raffi selalu ada di sisinya, diam, tapi penuh tekad, seperti pelindung yang siap menghadapi apapun. Suatu pagi, Raffi menerima panggilan dari seseorang tak dikenal. Suaranya parau, agak tergesa. "Kalau kau ingin tahu siapa sebenarnya Farel, datanglah ke gudang tua di Pelabuhan Utara. Malam ini, jangan bawa siapapun." Lalu telepon terputus. Raffi sempat ragu, tapi nalurinya berkata inilah saatnya mencari kebenaran. Malam itu, diam-diam ia pergi ke pelabuhan. Di sana, udara asin bercampur kabut laut membuat suasana terasa mencekam. Lampu-lampu redup bergoyang diterpa angin, dan suara rantai kapal bergemerincing seperti desahan dari masa lalu. Ketika Raffi melangkah masuk ke gudang tua, langkahnya bergema di antara dinding besi berkarat. Di tengah ruangan, seseorang berdiri membelakanginya. Sosok itu tinggi, tegap, dengan jaket kulit hitam, dan saat menoleh, Raffi langsung tahu siapa dia. "Farel," gumamnya pelan, matanya membelalak tak percaya. Farel tersenyum samar, tapi senyum itu dingin. "Akhirnya kamu datang juga, Raffi. Jadi, kamu benar-benar hidup." "Orang seperti aku tak mudah mati," jawab Farel pelan. "Mereka hanya menghilang sementara, menunggu waktu untuk kembali." Suasana menjadi berat. Raffi mencoba menahan diri, tapi pikirannya penuh tanya. "Kenapa kamu mengirim surat itu? Kenapa meneror Aruna?" Farel menatap lurus, matanya tajam seperti pisau. "Teror? Aku hanya ingin dia mengingat. Aku tidak kembali untuk menyakitinya. Aku ingin dia tahu siapa yang membuatku mati." Raffi mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Farel mengeluarkan selembar foto dari saku jaketnya. Foto itu memperlihatkan mobil yang terbakar dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Mobil itu bukan rusak karena kecelakaan. Ada ledakan dari bawah, Raffi. "Aku selamat, tapi aku menemukan sesuatu di lokasi kejadian, pecahan logam dengan inisial SP." Raffi menelan ludah. "SP? Surya Prasetya?" Farel tersenyum pahit. "Ayah Aruna. Orang yang selama ini kau pikir hanya melindungi anaknya." Dunia Raffi seolah runtuh seketika. Ia tak bisa percaya, tapi semua mulai masuk akal. Tatapan dingin Tuan Surya, larangan keras agar Aruna tak membicarakan masa lalu, dan keanehan dalam semua kebetulan yang terjadi. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, suara langkah kaki berat terdengar di luar. Farel menoleh cepat. "Dia sudah tahu kamu di sini." Pintu gudang mendadak terbuka. Tuan Surya masuk bersama beberapa orang bersenjata. Tatapannya tajam ke arah Farel. "Kau seharusnya tetap mati," katanya datar. "Jadi memang benar," Raffi bersuara gemetar. "Kecelakaan itu bukan kecelakaan." Tuan Surya tidak menjawab. Ia hanya mendekat perlahan. Suaranya tenang namun menakutkan. "Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan moral sederhana. Nak, aku kehilangan rekan bisnis, kehilangan kepercayaan publik. Dan kalau Farel tetap hidup saat itu, aku akan kehilangan Aruna dan seluruh perusahaanku." Farel tertawa pelan. "Jadi kau memilih membunuhku, Pak?"
Hebat. Kau bahkan memutarbalikkan kebenaran dan membuat Aruna menyalahkan dirinya sendiri. Suara letupan terdengar. Bukan tembakan, tapi ledakan kecil dari belakang gudang. Api mulai menjalar, percikan membara di antara tong-tong bensin tua. Farel menarik Raffi keluar, berlari di tengah asap tebal. Tuan Surya dan orang-orangnya ikut keluar, tapi situasi kacau. Begitu mereka sampai di luar, sirene polisi terdengar. Ternyata Aruna sudah lebih dulu mengikuti Raffi secara diam-diam dan melapor pada pihak berwajib. Ia berlari menghampiri mereka dengan air mata di wajah. Papa, hentikan ini. Aku tidak peduli dengan perusahaan, tidak peduli dengan masa lalu. Aku hanya ingin kita berhenti saling menyakiti. Tuan Surya berdiri terpaku. Api di belakangnya semakin membesar, membakar gudang yang menyimpan semua rahasia masa lalu mereka. Tatapannya kosong, lalu ia menyerahkan diri tanpa kata. Polisi segera mengamankannya. Farel menunduk. Wajahnya tak lagi penuh amarah. Aku tidak ingin dendam, Aruna. Aku hanya ingin kau tahu yang sebenarnya. Aruna menangis. Kau tidak harus kembali seperti ini, Farel. Aku hampir kehilangan diriku lagi. Farel tersenyum lemah. Kalau begitu, lupakan aku sepenuhnya. Jangan biarkan bayanganku menahanmu untuk bahagia. Ia berbalik, berjalan menjauh ke tengah kabut malam. Raffi hanya bisa memandang tanpa berkata. Dalam diam, ia tahu ini bukan akhir yang bahagia, tapi setidaknya kebenaran telah muncul. Aruna menatapnya sambil berbisik. Terima kasih, Raffi. Tanpamu, aku mungkin tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raffi mengangguk pelan. Sekarang giliran kamu memulai hidup baru, bukan berpura-pura lagi. Mereka berdua berdiri menatap api yang mulai padam, seolah membakar semua masa lalu yang kelam. Kabut perlahan menelan sosok Farel yang berjalan menjauh, membawa luka dan rahasianya sendiri. Hujan turun perlahan, seperti ingin menenangkan bumi setelah amarah panjang. Aruna menggenggam tangan Raffi, dan untuk pertama kalinya sejak lama, senyumnya tidak lagi dipenuhi pura-pura, tapi ketulusan yang datang dari luka yang akhirnya disembuhkan oleh kebenaran. Namun di kejauhan, di balik sirene dan cahaya biru polisi, seseorang menatap dari balik mobil hitam, merekam semuanya dengan kamera kecil. Sebuah pesan terkirim ke layar ponselnya. Target utama telah diamankan. Tapi permainan belum selesai. Dan layar ponsel itu menampilkan satu nama, Proyek Aruna. Antiklimaks yang sesungguhnya. Ketika kebenaran bukan akhir, melainkan pintu menuju babak yang lebih gelap. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penuh api itu. Perusahaan keluarga Prasetya kini dikelola oleh tim pengawas sementara Tuan Surya menjalani proses hukum atas kejahatan masa lalunya. Berita tentang kasus besar itu menghiasi media nasional, namun Aruna memilih menjauh dari semua sorotan. Ia pindah ke kota kecil di pinggiran Jawa Barat, hidup sederhana dengan membuka kafe kecil bernama Langit Pagi, tempat orang-orang datang bukan hanya untuk minum kopi, tapi juga menenangkan diri. Di kafe itu, suasana damai menggantikan hiruk-pikuk masa lalu. Tak ada jas mewah, tak ada lampu istana. Hanya aroma kopi hangat dan tawa pelanggan sederhana. Di sudut ruangan, Aruna duduk dengan laptop, menulis kisah hidupnya sendiri, bukan lagi untuk melarikan diri, tapi untuk berdamai dengan luka. Suatu sore, lonceng pintu kafe berbunyi. Raffi masuk dengan jaket denim dan ransel di bahu. Senyumnya masih sama, tenang, tapi menyimpan cerita panjang. Kamu benar-benar bisa bikin tempat ini seramah itu, ya? Katanya sambil tersenyum. Aruna terkekeh pelan. Butuh waktu lama untuk menemukan ketenangan, Raff. Tapi akhirnya aku sadar, kebahagiaan gak datang dari harta, status, atau kepura-puraan, tapi dari keberanian untuk memaafkan. Raffi duduk di depannya, termasuk memaafkan Farel. Aruna mengangguk. Dia juga korban. Semua orang di cerita ini terluka dengan caranya masing-masing. Mereka terdiam sejenak, menatap langit senja yang mulai memerah di luar jendela. Raffi lalu berkata pelan, "Aku harus pamit. Aku diterima kerja di luar kota, tapi aku akan sering mampir ke sini." Aruna tersenyum. Kafe ini akan selalu terbuka untukmu. Siapa tahu nanti kamu datang bukan cuma buat ngopi. Raffi tertawa kecil, lalu berdiri. Sebelum pergi,
Ia menatap Aruna sekali lagi, dalam, tapi penuh ketenangan. Jaga dirimu, Aruna. Langitmu akhirnya cerah lagi. Setelah Raffi pergi, Aruna menatap ke arah langit sore yang perlahan berubah jingga. Ia menutup matanya, menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar ringan. Namun di meja kasir, sebuah amplop tak dikenal tertinggal. Saat dibuka, hanya ada satu kalimat di dalamnya. Cerita belum berakhir, Aruna. Aku masih di sini, F. Aruna menatap kertas itu lama, lalu tersenyum tipis. Ia tidak takut lagi. Karena kini, apapun yang datang, ia sudah siap menghadapinya. Dengan hati yang telah sembuh dan langit yang telah berhenti berawan. Matahari dengan awan kecil 2. Dari kisah Aruna, kita belajar bahwa hidup tak selalu tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berani untuk memaafkan dan memulai kembali. Luka masa lalu memang meninggalkan jejak, namun bukan berarti kita harus hidup di dalamnya. Kadang, kepura-puraan justru menjadi jalan menuju kejujuran, asal diakhiri dengan keberanian untuk berkata, "Aku siap hidup apa adanya." Bulan Sabit. Kalau kamu merasa tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya bel, dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton serta doamu hari ini. Siapa tahu doa kamu dibalas dengan kebahagiaan tak terduga. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Panda City, karena setiap langit yang berawan, selalu menyimpan hikmah di baliknya. Awan 2 kilauan.